Kalau banyak belajar membaca buku, banyak ilmunya. Banyak belajar, banyak ilmunya. Banyak dolan, banyak temannya. Nah, kenapa ini kok panjang gelarnya? Karena namanya panjang, jadi biar sama. Oh, biar sama gitu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Evi Yuniarsi dalam acara Bima, Bincang Pendidikan Masa Kini. Baiklah Ma'arif Lovers yang ada di rumah, untuk terus mendukung program dari Ma'arif Online Banyuwangi, khususnya Bima, jangan lupa tonton terus dan dukung kami di YouTube channel LP Ma'arif Bangkit. Nah, maka dari itu jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Baiklah, pada kesempatan sore ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Zainal Aris Masruhi, SPD, MPD, SH, MH, SE, ME, MM, dan seterusnya. Selamat sore Pak Aris. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para pemirsa dan pemerhati sekaligus penikmat Ma'arif Lovers cabang Banyuwangi. Terima kasih Mbak Evi. Gimana kabarnya Mbak Evi? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat ya? Alhamdulillah Iya. sehat. Nah, ini Pak, sebelum saya langsung membahas ke tema yang kita bahas pada sore hari ini, saya ini mau membahas terkait ini Pak. Kok panjang sekali ya gelarnya Bapak ini? Bagaimana sih, mungkin bisa diceritakan bagaimana Bapak proses menjalani pendidikan sejauh ini? Ya, begini. Kenapa banyak? Rumusnya satu. Kalau banyak belajar membaca buku, banyak ilmunya. Banyak belajar, banyak ilmunya. Banyak dolan, banyak temannya. Nah, kenapa ini kok panjang gelarnya? Karena namanya panjang, jadi biar sama. Oh, biar sama gitu ya Iya. Pak ya. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak ini sebagai apa ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum atau yang biasa kita sebut SASTA-IDU. Iya, baik. Sejak 2018 bulan Juli atau bulan 7, saya diberi amanah oleh Yayasan Mambalul Ulum Banyuwangi untuk bisa bagaimana kampus ini berprogres semakin baik. Jadi di sana saya selaku ketua di STI Darul Ulum yang tepat ada di Berasan. Demikian, Mbak Evi. Baik. Nah, berarti STA-IDU ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama kan Pak? Ya. Itu mungkin sejak tahun? Sejak 2008, tetapi perintisannya mulai sejak tahun 2007, 2006 bahkan kita untuk mengawali bagaimana saat itu girah kader-kader muda waktu itu. Dan kebetulan di keluarga Mambalulum, di keluarga Berasan saat itu ada salah satu cucu pendiri, cucu kiai yang menjabat jadi wakil bupati, almarhum Gus Yusuf Norris. Kita kumpul-kumpul. Jadi ketika kami berada di tengah-tengah pesantren, prinsip kami adalah satu, harus kampus ini ada back to pesantren. Jadi kampusnya ada di tengah-tengah pesantren, sehingga bagaimana kampus ini berada di pesantren untuk salah satunya mewujudkan visi misi pesantren, dan yang kedua adalah bagaimana kader generasi NU ke depan dari sisi SDM yang santri itu bagus-bagus, pinter-pinter, karena alumni Berasan setelah kita mapping alumni, kita tracing, kita buat track kemana saja alumni ini, ternyata hampir sebagian besar juga ada di perguruan tinggi, dan santri-santri Berasan juga yang dari alumni aliyah maupun SMK yang sudah lulus alfiyah dan seterusnya, mereka studi lanjut, sebagian besar studi lanjut dan rata-rata juga di perguruan tinggi. Sangat luar bahkan biasa ada yang di luar ya, negeri itu, sehingga kami yang muda-muda
sowan kepada kiai, kepada pengasuh dan kepada yayasan bagaimana pesantren kita ada satu unit yang ada di pondok supaya ada perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi. Nah, bisa dikatakan Pak Aris ini meskipun bukan rektor pertama atau bukan ketua pertama, tapi bisa dikatakan menjadi seorang perintis juga ya Pak ya? Salah satunya. Salah satu perintis. Iya. Nah, mungkin Ma'arif Lovers di rumah ini sering dengar Pak staidu kayak gitu. Sebenarnya lokasinya di mana sih Pak tepatnya itu? Baik. Staidu ini. Jadi kalau bicara soal wilayah administrasi di Banyuwangi, yang kedua adalah dari unsur keislaman, KNU-an atau kepesantrenan, maka Mambaul Ulum Berasan ini adalah yang sampai hari ini satu-satunya pesantren yang tertua dan terbesar Berasan Mambaul Ulum sampai hari ini tanggal 19 hari ini ya, Maret 2021. Sampai hari ini Berasan masih pondok yang tertua sekaligus yang terbesar di Banyuwangi. Luar biasa sekali. Ya. Jadi memang Mambaul Ulum ini, pondok pesantren Mambaul Ulum ini memang adalah salah satu pesantren tersohor di Banyuwangi. Baik. Di mana pendiri pertama yaitu Mbah Yai Kandar itu sangat terkenal sekali di Banyuwangi ya Pak. Iya. Justru ini yang agak unik, nama pesantrennya agak tidak terlalu tersohor, tetapi nama tokohnya dengan nama tempatnya yang tersohor. Jadi kalau di luar kabupaten atau di luar provinsi, mondok di mana? Di Mbah Yai Kandar. Mbah Yai Kandar. Ya, kalau nggak gitu mondok di mana? Di Berasan. Mambaul Ulum namanya malah justru tidak terlalu tersohor, justru yang tersohor Mbah Yai Kandarnya atau Berasan. Ya betul sih Pak, itu pengalaman saya juga sih. Kalau di Muncar itu, tepatnya kan di Kecamatan Muncar ya Pak ya. Baik, ya. Ada di pondoknya Mbah Yai Kandar. Mbah Yai Kandar. Ini yang mana ya? Namanya ponpesnya sebenarnya itu apa? Itu apa yang mana? Yang terkenal kalau nggak Berasan memang pondoknya Mbah Yai Kandar. Mbah Yai Kandar betul ya, Mbak Evi. Karena apa ya? Sangat karismatik boleh itu ya Pak. Betul ya. ya. Sangat luar biasa. Nah, lalu Pak di Staidu ini apa sih yang khas? Apa sih yang khas di Staidu terus ini tidak dimiliki oleh kampus-kampus yang lain? Baik. Jadi kenapa ini kampus ini ada di pesantren? Ini ada simbiosis mutualisme satu. Yang kedua adalah sustainable development. Yang ketiga adalah mutual benefit. Yang pertama ini sustainable. Jadi berkelanjutannya ini adalah di Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini ada 12 unit yang ada di pesantren itu. Jadi mulai TK Khadijah 15, ada Madrasah Ibtidaiyah, ada SMP unggulan Darul Ulum yang MTS-nya tadi MTS Darul Ulum, MI-nya MI Darul Ulum. Jadi ada MI, ada TK Khadijah, ada MI Darul Ulum, ada MTS Darul Ulum, ada SMP Darul Ulum unggulan, ada Madrasah Aliyah Darul Ulum, ada SMK Negeri Darul Ulum, ada SMK Mambaul Ulum, ada STAI Darul Ulum, ada Baitul Mal wa Ta'mil Al-Yaman. Al-Yaman ini alumni Yayasan Mambaul Ulum, bukan di negeri Yaman. Oh, ya, jadi ada Al-Yaman. Ini punya Kemenkumham ini. Ya. Ya, jadi ada BMT Al-Yaman. Terus ada pondok pesantren di bawah naungan Yayasan Mambaul Ulum. Juga ada madrasah yang diniyah. Jadi ada sekitar 12-13 unit yang ada di bawah naungan Yayasan Mambaul Ulum Berasan. Berarti kalau sudah masuk ke sana, berniat mondok di sana, berarti semua tingkatan sudah ada ya Pak, pendidikan di sana. Jadi nggak perlu lagi keluar-keluar mau sekolah di mana, karena di sana sudah ada mulai dari jenjang paling bawah pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Perguruan tinggi betul. Perguruan tinggi. Ya. Lalu di Staidu ini apa sih Pak yang ditawarkan? Jadi salah satu khas kami ini memang ada di pesantren. Terus yang kedua program unggulan. Jadi khusus untuk tahun 2021 ada 4 sampai 5 program unggulan kami. Yang pertama adalah Staidu hari ini memberi beasiswa guru ngaji sejumlah 1.000 orang Pak? 1.000 guru ngaji se-Banyuwangi kami beri beasiswa. Mungkin ada ketentuan-ketentuannya? Ada. Jadi untuk guru ngaji yang pengen mendapatkan beasiswa harus melalui Dewan Pimpinan Daerah
Badan Komunikasi Remaja BKPRMI, Badan Remaja dan Pemuda Masjid Indonesia. Ya, kebetulan saya salah satu wakil ketua di DPD Banyuwangi. Jadi kalau guru-guru ngaji TK, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, TPQ, begitu, yang ngaji sore, itu gurunya, ustadznya, atau ustadzahnya, atau keluarganya, Setaidu memberi beasiswa kepada keluarga guru ngaji 1000 guru ngaji di Setaidu untuk tahun 2021. Kami beri beasiswa kota 1000. Sangat luar biasa sekali ya. Untuk mungkin program keduanya? Terus untuk yang kedua, ini beasiswa yang kedua adalah beasiswa gratis. Gratis itu ya sudah mulai dari SPP, ujiannya, SPP-nya, jasa alma maternya, sampai wisudanya. Ini semua kami tanggung. Untuk siapa mereka? Untuk tahfidz. Jadi yang untuk tahfidz Quran 30 juz kami sediakan beasiswa gratis mulai dari pendaftaran haknya melekat pada tahfidz. Terus bagaimana kalau tahfidz ini tidak 30 juz? Maka boleh tahfidz 20 juz, boleh 15 juz, boleh 10 juz. Tetapi berjenjang. Jadi umpamanya semester 1 hafal 5 juz. Maka kita beri kuota beasiswa. Terus semester 2 ada tambah lagi 5 juz, 15, terus sampai nanti terakhir umpamanya sebelum lulus kok ini sebelum lulus tahfidz dia, sebelum masuk, waktu masuk belum tahfidz 30 juz, tetapi begitu lulus tahfidz 30 juz, ini uang kita kembalikan. Luar biasa sekali. Ya gitu. Nah kebetulan kenapa yang untuk program unggulan yang untuk tahfidz Quran 30 juz ini, karena di pesantren Mambaul Ulum di Berasan ini juga ada pondok pesantren tahfidz. Jadi begitulah, tahfidz ini bukan khusus untuk pesantren di Mambaul Ulum Berasan, tetapi seluruhnya, seluruh masyarakat, seluruh masyarakat se-Indonesia boleh gratis 30 juz kuliah di Setaidu gratis. Luar biasa sekali. Mungkin Ma'arif Lovers yang ada di rumah yang sudah memulai hafalannya, ayo dikebut, mungkin tahun ini bisa mengejar target. Dan nantinya setelah kuliah di Setaidu, lulus juga sudah resmi bisa dikatakan seorang tahfidz karena sudah hafal 30 juz. Hafal 30 juz lah. Untuk beasiswa selanjutnya, yang pertama tadi untuk beasiswa dari guru ngaji, juga boleh dari keluarga atau pengurus Nahdlatul Ulama. Dikhususkan untuk yang pengurus Nahdlatul Ulama semua level, mulai dari anak ranting di tingkat dusun hingga cabang. Nah, salah satu persyaratannya adalah harus melalui rekomendasi Ketua PCNO Tanfidiyah Gus Maki. Ya. Jadi ini boleh dari keluarga Ansor, boleh keluarga Ibnu, IPPNU, boleh keluarganya Fatayat, boleh keluarganya Muslimat, gitu. Bisa dikatakan beasiswa kader NU juga, Pak? Beasiswa kader NU. Ini kita kasih kuota 500. 500. Ya, seluruh kader se-Banyuwangi. Iya, catatannya harus mendapat rekomendasi dari Gus Maki. Dari Gus Maki selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyuwangi. Untuk selanjutnya mungkin Pak? Ada lagi beasiswa kita berikan kepada rekomendasi dari para kepala desa. Jadi perangkat boleh mendaftarkan kuliah, mendapatkan kuota beasiswa dengan catatan harus mendapat rekomendasi masing-masing kepala desa. Begitu. Jadi boleh. Jadi masyarakat ini baik perangkat maupun warganya di desa A, yang kedua di desa B, begitu. Ini boleh Pak Kepala Desa memberi rekomendasi kepada kami Setaidu ini untuk diberi beasiswa. Bisa. Sangat banyak sekali Pak ya program beasiswanya. Mungkin terus ada lagi? Yang ada lagi. Ada beasiswa untuk atlet. Jadi atlet-atlet yang di bawah naungan KONI Kabupaten Banyuwangi yang tercatat di sana itu boleh mendapat beasiswa sama. Rekomendasinya harus melalui Ketua KONI Kabupaten, Pak Mukayin. Jadi nanti teman-teman atlet yang baik pelajar maupun umum semua cabang olahraga bisa mendapatkan kuota beasiswa kepada Setaidu. Asalkan mendapat rekomendasi dari Ketua KONI Kabupaten. Masih ada lagi Pak, sangat luar biasa sekali ya program beasiswanya. Jadi kalau yang melalui NO tadi itu boleh lembaga, boleh banom. Jadi semua, mau yang pagar nusa ya boleh. Nah boleh, jadi mau yang lain sepanjang itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Lah ada lagi yang kaitannya beasiswa untuk
salah satu keluarga IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yaitu Persaudaraan Setia Hati Terate, Iya, Pak. cabang Banyuwangi yang pusat Madiun. Jadi seluruh siswa dan warga PSHT, Persaudaraan Setia Hati pusat Madiun yang di cabang Banyuwangi boleh mendapatkan beasiswa kalau mau kuliah di Setaidu. Melalui Rekomendasi melalui ketua cabang PSHT, PSHT. namanya Bapak Sudarko, gitu. Oke. Dicatat ya, itu adalah beberapa beasiswa yang mungkin bisa diambil di Setaidu ketika mungkin tahun ini yang mau kuliah, kok aku bingung mau kuliah di mana, terus terhalang oleh pembiayaan ya Pak ya. Mungkin bisa daftar, ayo segera cari tahu informasinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Muncar. Ya, ini masih ada lagi. Ada lagi Pak. Ada. Luar biasa sekali. Jadi beasiswa ini yang struktural NO, maka harus melalui Ketua Tanfidiyah, beliaunya Gus Maki. Iya Pak. Nah, kalau ini yang kultural boleh. Jadi kalau yang struktural, warga Nahdliyin yang struktural melalui Gus Maki selaku Ketua PC Tanfidiyah. Kalau yang kultural non struktural boleh melalui mana? Pesantren. Aksesnya melalui pesantren. Jadi kalau pondok pesantren A, kiainya A. Jadi pengasuh pesantren ini merekomendasi santrinya pengen belajar, karena santri biasanya kalau santri sudah lulus aliyah terus ulianya sudah lulus, biasanya melanjutkan studi sarjana atau kuliah lagi keluar, supaya tidak keluar di pesantren itu, begitu biar balik ke pondok lagi. Kiainya pengasuh tadi itu merekomendasikan kepada santri yang sudah senior atau mungkin kadang-kadang sudah mewakili ustadzahnya gitu, direkomendasi oleh kiainya untuk kuliah di Setaidu mendapatkan beasiswa. Iya, ini yang jalur kultural dengan jalur struktural NO. Iya. Mungkin ada jalur lagi Pak? Jalur aswaja. Jalur aswaja. Iya, baik. Dan sangat banyak sekali ya program beasiswanya. Lalu Pak, setelah berarti Setaidu berdiri sejak tahun 2008 resminya. Hingga saat ini berarti sudah sekitar 13 tahun. Hampir 13 tahun. Sudah selama 13 tahun ini bagaimana progres perkembangan Setaidu ini dan target kinerjanya ke depan itu bagaimana Pak? Alhamdulillah, sejak kami menjabat selaku ketua atau rektor di Setaidu sejak 2018, maka target saya selama saya menjabat untuk yang di periode pertama 5 tahun sampai 2023, tahun ini kita target menambah beberapa program studi. Maka di tahun 2022 kita sudah menjadi institut alih status. Maka hari ini kita punya ekonomi syariah. Ada HKI atau AS Awalus Hasyiah atau Hukum Keluarga Islam. Ada yang manajemen pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, perbankan, sama yang KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Fakultas itu Pak? 3 fakultas. 3 fakultas ya Pak. 3 fakultas terdiri dari 3 gelar, yaitu gelar sarjana hukum, gelar sarjana pendidikan, yang ketiga sarjana sosial. Oh, sarjana sosial. Ya, yang satu lagi yang ekonomi syariah, sarjana ekonomi. Jadi ada 4 gelar. Ada 4 gelar. Ya, gitu. Target. Ya, kalau bicara target, insya Allah periode pertama tahun 2022, 1 tahun saya sebelum mengakhiri masa jabatan, alih status menjadi institut. Amin, amin. Kalau sama yayasan, ini mungkin barangkali dikasih amanah yang kedua, maka target capaiannya adalah 2, mendirikan praga sarjana, yang kedua menjadi universitas. Amin, amin. Semoga semua hajat baik tercapai ya Pak ya. Dengan usaha dan kerja keras. Amin. Ya, doanya semuanya. Semua elemen ya Pak ya, dari dosen, mahasiswanya dan semuanya. Lalu, nah di Setaidu ini untuk sumber daya manusianya Pak, di sana itu bagaimana? Apakah diambil dari para alumni kah atau orang-orang yang memang berpengaruh di lingkungannya atau bagaimana Pak? Begini, jadi untuk bicara SDM ya, sumber daya manusia untuk di 2 level, ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan. Ini semuanya sejak saya menjabat ini semuanya sama. Sama dalam artian bagaimana? Milenial. Milenial. Iya. Jadi kalau mungkin saya ini jadi selaku pimpinan tertingginya, maka di bawah ini adalah di bawah saya usianya. Semuanya milenial. Hari ini yang menjadi pimpinan di Setaidu mulai dari ketua,
wakil ketua atau pembantu ketua 1 bidang akademik, pembantu ketua bidang kedua bidang keuangan, pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan, pembantu keempat bidang kerjasama, ada Kaprodi, BAUK, ada PDPT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, ada LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, ada LP2M, Lembaga Penilaian Pengabdian Masyarakat, dan seterusnya. Itu semuanya milenial dan hari ini usianya rata-rata 30. Luar biasa sekali. Tidak ada yang usia 40, semuanya 30 semua pejabatnya. 30. Iya, larinya cepat, sprint luar biasa, dan ini benar-benar qualified. Artinya fresh graduate. Jadi tidak ada semuanya pasca sarjana teman-teman ini, dan sedang melangkah ke doktor yang usia, ada yang baru usia 26, 27 yang sudah pasca sarjana lulus, dan kita siapkanlah untuk generasi ke depan. Kenapa? Begitu saya menjabat jadi ketua di Setaidu, kita rombak, adakan perbaikan, pembaharuan untuk menyongsong bonus demografi Indonesia tahun 2045. Jadi target capaian di Setaidu harus step by step, harus pasti. Semas go on, gitulah. Yang lalu dan seterusnya ada di iklim organisasi, let go be bygone. Yang lalu biar berlalu, dan hari ini kita menatap masa depan. Ya, siap, luar biasa sekali. Lalu dengan terobosan-terobosan yang sudah Bapak lakukan, lalu apa sih inginnya Setaidu itu dikenal sebagai kampus apa sih, Pak? Identitas ya. Iya, identitas. Identitas kami adalah satu, kampus umat. Kampus umat. Iya, jadi kampus umat itu umat apapun. Jadi umat beragama, bukan umat muslim. Jadi yang kuliah Setaidu itu boleh, Konghucu boleh, Hindu boleh, Nasrani boleh, Buddha boleh, dan seterusnya. Sepanjang mereka hidup di bawah naungan keberagaman NKRI. Jadi yang tidak harus muslim yang kuliah di Setaidu itu, nggak apa-apa. Jadi sepanjang aturan perundang-undangan dan itu ada di Undang-Undang Dasar, maka untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok manusia yaitu pendidikan boleh, meskipun boleh, kampus ini ada di pesantren, tetapi ya monggo kepada keluarga kami yang dari saudara lain dari non muslim juga monggo kuliah bergabung di Setaidu. Nah ini ya Pak, mungkin yang menarik loh Pak. Jadi mungkin dari masyarakat itu memandang Setaidu kan naungannya pondok. Jadi pasti yang yang kuliah di sana itu pasti ya muslim, terus pasti ya berjilbab dan sebagainya. Jadi ternyata di Setaidu ini adalah membranding diri sebagai kampus umat, bahwasanya semua agama bisa masuk. Bisa masuk. Dan kami bukan homogen, tetapi heterogen. Iya, gitu. Nah ini Pak, mungkin banyak yang nggak tahu ini Pak. Makanya promosi harus terus dilakukan. Terus kiat-kiat ini Pak di media sosialnya, apakah terus digalakkan? Upaya-upayanya? Kami tetap harus hidup di dunia alam, di dua alam. Maka di makhluk yang hidup di dua alam ini kan haram. Nah, haram untuk dimakan. Tetapi kalau di Setaidu memang harus hidup di dunia alam, yaitu di dunia nyata dengan di dunia maya. Ya, jadi untuk di medsos juga bisa melalui, umpamanya ada yang link pendaftaran juga ada, nanti link pendaftarannya. Insya Allah kami tutup untuk program penutupan pendaftarnya di bulan 10 atau di akhir bulan 9 untuk seleksinya. Nah terus yang kedua di dunia maya juga ada, dan di dunia di link Setaidu itu ada. Jadi umpamanya dari non muslim pengen dapat beasiswa, begitu. Umpamanya dari agama Hindu Dharma, dia harus bisa mendapatkan rekomendasi kepada ketua Hindu Dharma Kabupaten Banyuwangi. Gitu. Bisa. Jadi yang umat Katolik pengen dapat beasiswa di Setaidu, boleh, harus melalui dari ketua organisasi agama Katoliknya, begitu. Jadi Kristen, Buddha juga, Konghucu juga boleh. Ya, ini namanya kampus umat. Kenapa Setaidu harus menjadi kampus umat? NU adalah toleran. Yang kedua adalah moderat. Ya Pak, betul sekali. Karena kita juga NU misalkan dikatakan kaku-kaku juga kayak ini bukan NU itu benar-benar luas. Selalu menerima sebuah keberagaman, perbedaan dan lain sebagainya. Lalu Pak, nah ini kita kan sudah bahas bagaimana Setaidu, terus program studinya apa saja, tempatnya di mana, terus alur pendaftarannya ini Pak. Mungkin Ma'arif Lovers yang ada di rumah, aku pengen kuliah di Setaidu, bagaimana alur pendaftarannya mungkin? Gini,
Jadi ada link-link di pendaftaran di link Setaidu itu. Nah, ada nanti kolom-kolom atau titik-titik yang bisa diisi oleh masyarakat yang mendaftar. Umpamanya saya pengen daftar di Setaidu, pengen jalur beasiswa. Betul, Pak. Kok saya ini dari alumni ijazah penyetaraan paket C. Nah, kami sudah koordinasi dan sudah ber-MOU dengan 37 PKBM sekabupaten Banyuwangi. Ya, jadi nanti teman-teman PKBM di Banyuwangi yang dari ijazah penyetaraan paket C, di situ bisa lihat link-linknya, link PKBM. Jadi MOU dengan PKBM, MOU dengan NO, MOU dengan Pondok Pesantren, MOU dengan Persaudaraan Setia Hati Trate, Pusat Madiun cabang Banyuwangi, MOU dengan contoh agama apa, MOU dengan kepala desa, lengkap semuanya, tinggal nitik-nitik gitu. Iya. Berarti ini jalur pendaftarnya lewat online ya Pak ya? Online, ya. Lebih mudah sekali untuk Ma'arif Lovers mendaftar ke Setaidu ya Pak. Iya. Ya? Okay. Nah, karena kita juga terbatas waktu bertemu dengan Bapak, semoga harapannya nanti tetap ada pertemuan kembali ya Pak. Amin. Kita bahas apa yang lebih seru, karena apa ya, kurang puas lah Pak kalau hanya membahas perkenalan tentang Setaidu. Mungkin lebih mendalam lagi, apa sih yang ada di Setaidu ini, apa sih yang keren di Setaidu ini, seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin ada closing statement Pak dari Pak Aris. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bangsaku Indonesia, kepada warga negara, dan khususnya kepada umat muslim dan keluarga kami, saudara kami yang dari Nahdliyin, terutama dari Ma'arif Lovers yang ada di mana-mana. Sebelum kami tutup perbincangan kami di program Bima dengan Mbak Evi, ini yang luar biasa, kader IPPNU yang di Banyuwangi dan masih mahasiswa ini dan masih kuliah, sudah punya potensi dan seterusnya. Semoga bisa mengambil peluang-peluang ke depan bagaimana dunia ini selalu berubah setiap waktu, setiap detik, progres dan seterusnya yang luar biasa, tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Belajarnya Mbak Evi harus belajar terus. Makanya yang harus diingat adalah kalau banyak belajar, banyak ilmunya, banyak dulan, banyak temannya, tinggal milih mana, kan gitu ya. Nah, kalau mau keduanya Pak? Mau keduanya, belajar harus banyak teman. Jadi belajarnya dapat ilmu, temannya dapat. Gitu ya. Baik para pemirsa, dimanapun berada, Ma'arif Lovers, sebelum kami tutup sebagai closing statement, ada 4 baris. Minum susu dicampur dengan madu, minumnya dengan air hangat. Mari kuliah di Setaidu, insya Allah bermanfaat untuk umat. Luar biasa sekali itu. Pantunnya ini otodidak kayak sepertinya Pak. Oh iya, otodidak harus. Iya. Ya, selain pandai dalam bidang akademi juga pandai bersyair ya Pak ya. Ini ada tambahan lagi? Ya, kalau tambahan ya khususnya kepada guru-guru kami yang alhamdulillah membantu Setaidu, dan terutama yang keluarga, teman-teman juga saya yang lagi studi lanjut di program doktor. Ya, saya boleh nyebut alma mater ya? Ya, boleh Pak, ya, boleh. Kepada guru-guru kami, para guru besar program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNED Jember, doakan semoga ini antara amal, ilmu dan integritas bisa selaras. Amin, berjalan amin, beriringan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Ya, jangan bosan-bosan bermain ke sini. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, semoga ada kesempatan lagi ya Pak ya. Ya. Baiklah Ma'arif Lovers yang ada di rumah, untuk terus mendukung program kami, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe ya program channel YouTube-nya LP Ma'arif Kabupaten Banyuwangi, yaitu LP Ma'arif Bangkit channel. Ayo dicari, di searching, habis itu jangan lupa di subscribe. Nah, perlu kami sampaikan lagi bahwasanya program ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Evi Yuniarsi bersama rekan yang bertugas, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.